Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan cerita kali ini. Teluh Pengasihan. Aku terkaget, seperti ada suara benda jatuh. Tapi apa dan di mana arahnya? 3 kali sudah suara itu terdengar. Tapi aku masih belum juga menemukan kejelasan. Aku mencoba berpikir positif, meskipun bulu kuduk merinding. Rati, sini masuk nak, ayahku memanggil. Di kedai kopi, tidak terasa, Rati sudah bercerita banyak mengenai keluarganya. Tapi rasa-rasanya cerita ini masih panjang berlanjut. Rati, ini sudah malam. Gimana kalau kita lanjutkan ceritanya besok malam lagi di sini? Oh, iya. Mari ku antar pulang. Waktu berlalu. Aku penasaran bagaimana kelanjutan kisah keluarga Rati. Kali ini aku datang duluan ke kedai kopi. Rat, aku sudah di TKP nih. Kutulis pesan di WA. Iya sebentar, 1 menit lagi sampai. Aduh, kok dadaku berdebar ya. Tak lama. Mas, sudah lama? Lumayan, ini aku sudah pesankan minum sama cemilan buat teman ngobrol kita. Mari duduk. Aduh, pengertian banget. Boleh sekarang dilanjutin ceritanya? Atau kamu mau pesen yang lain? Kita lanjut aja mas. Aku juga sudah makan tadi di kosan. Kemarin sampai kamu dengar sesuatu yang jatuh. Itu apa, Rat? Begini. Rati membenarkan dudukannya. Aku memasang telinga. Malam ini akan begitu dingin dan panjang. Rati, jaga ibumu. Ayah hendak sholat asar dulu. Dek, jantungku seolah berhenti. Tak salah, ayah mau sholat. Memang salahnya apa kalau ayah sholat? Tapi bukankah lebih salah kalau tak sholat? Tumben ya. Aku terkekeh. Hus, kamu dengarkan tadi apa kata ayah Umar? Iya, ya sudah. Ayah duluan sholat asar. Nanti giliran aku. Ibu juga sholat ya. Aku melirik ke arah ibu. Iya, Duk. Bu, aku ke teras rumah dulu sebentar. Biar bagaimanapun juga, aku masih tetap penasaran. Suara apa tadi itu? Setelah aku selidiki, nampak 3 buah pot bunga pecah. Pot bunga ukuran kecil. Kenapa bisa tiba-tiba pecah? Aku tak mau berspekulasi kalau itu dilakukan oleh jin atau demit. Aku bereskan, lalu buru-buru masuk ke dalam lagi. Pada sore itu, kami melaksanakan sholat asar, meskipun tak berjamaah. Di sekolah, aku berpesan pada Umar untuk merahasiakan apa yang sedang terjadi dengan keluarga kami. Aku tak mau jadi gunjingan teman-teman. Nanti jadi kan mampir ke rumahku? Iya jadi dong. Kenapa? Kamu seneng aku terus-terusan ke rumahmu? Aku menggoda. Oh iya, kemarin ada sesuatu yang aneh terjadi nggak setelah kami beranjak pulang? Oh iya, aku baru ingat. Baru aja mau cerita. Kemarin tuh 3 buah potku pecah. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Aku tanya begitu, soalnya kemarin pas ninggalin rumahmu, aku lihat sesuatu yang terbang. Bentuknya sih masih sebuah cahaya, tapi boleh jadi itu pusaka atau semacamnya yang tertarik oleh energi batu kuburan itu. Tapi kok bisa menabrak dan merusak benda kasar? Aku juga nggak tahu jawaban pastinya. Mungkin karena cahaya itu berubah menjadi benda solid, sampai akhirnya bisa merusak pot bungamu. Mungkin begitu. Kalau begitu, kita harus memeriksa pot itu. Ya betul, itu langkah tepat. Bel pulang berbunyi. Sebelum pulang, aku dan Umar bergegas ke musola di sekolah untuk sholat zuhur. Rat, jadi ke rumahku? Iya yuk. Ya udah ayo. Singkat waktu, kami telah sampai di rumah Umar.
Di sana terlihat ayah Umar menyambut kami. Oh iya, Ibu Umar lama almarhumah. Jadi Pak Kosim menduda, anaknya 3, Umar yang paling bungsu. 2 kakaknya sudah berkeluarga. Dek Rati, mari masuk. Sudah makan siang? Enggak Pak. Sampun Pak, tadi sebelum kesini. Mau makan lagi? Umar cengengesan menggoda. Ndak, bawakan minum saja. Aku mulai berani. Umar dan ayahnya pun tertawa. Kami bertiga duduk lesehan di salah satu ruangan. Aku taksir, ini tempat mengaji karena ada papan tulis dan kaligrafi serta ornamen religius lainnya. Dek Rati, Papa mau bicara soal teknis pembersihan rumahmu. Kamu perhatikan secara seksama, atau lebih baik kamu catat biar ndak lupa. Baik Pak. Aku mengeluarkan buku dan pulpen, siap mencatat apa saja yang perlu dicatat. Pertama, yang kita perlukan air putih mineral, aqua atau apa saja. Kedua, bunga setaman. Ketiga, baskom atau ember. Terang Pak Kosim. Bunga setaman itu apa Pak? Kembang 7 rupa, istilahnya. Banyak di pasar. Oh, aku baru paham. Teknisnya, biar saya dan Umar yang menangani. Tetapi kita tidak akan melakukan mediumisasi, kecuali jin tersebut masuk sendiri ke raga salah satu dari kalian. Baru kita mencari informasi. Kenapa begitu Pak? Khawatir nanti mereka memberi berita palsu. Hari ini adalah Selasa, artinya Kamis ruatan rumah akan dilaksanakan. Aku cerita kepada ayahku tentang apa saja yang harus dipersiapkan, yang menjadi kegalauan bagi kami. Tetangga rumah seringkali melaporkan bila tengah malam tiba, mereka melihat sesuatu yang keluar masuk rumah kami. Hanya sesuatu itu bertingkah bukan layaknya seorang manusia atau seseorang yang hendak bertamu. Bukan itu saja, banyak dari warga juga pernah melihat penampakan di atap rumah kami. Ada satu sosok melayang-layang, mungkinkah itu kuntilanak atau demit yang lain? Aku tak tahu pasti. Jelasnya, memang menjelang pembersihan, aktivitas mereka semakin riuh, ramai, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan perlawanan, entah dengan ayah dan ibuku. Tapi aku pernah di suatu malam mendengar suara kaki berjalan mondar-mandir. Rumah kami berubah mencekam. Ternyata memang bukan aku saja yang merasa rumah kami semakin mencekam. Ibuku bercerita, sempat melihat seorang nenek tengah duduk di kursi dapur. Tak jelas dia sedang apa. Ayahku juga pernah dinampakkan perwujudan pocong di pojok kamarnya. Sedangkan kedua kakakku kompak bercerita tentang mimpi-mimpi mereka yang menyeramkan. Ya, mereka masih di kota rantau. Aku tak memberitahu soal ibu yang kesurupan dan akan dilakukan pembersihan rumah. Takut mereka khawatir, lantas meninggalkan tugas kuliah mereka. Pagi Kamis, Umar, ayahnya dan 3 orang lagi datang ke rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kosim uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi, jawabku sembari mempersilahkan masuk. Ibu dan ayahku sudah duduk di ruang tamu menyambut. Bapak dan Ibu Suko, ini saya, bawa teman sekomunitas rupiah yang akan membantu aktivitas saya di sini. Boten napa-napa nggih, Pak Kosim menjelaskan. Oh nggih, boten napa-napa. Kami malah seneng ada yang ikhlas membantu kami di sini, jawab ayahku. Nduk, ambilkan air minum. Nggih Bu. Aku undur ke dapur. Monggo Pak, minum dulu. Silahkan Mar. Aku mempersilahkan. Makasih Dek Rati. Oh iya, ini kenalan dulu. Yang ini namanya Mas Budi. Ini Mas Hanif. Nah, yang itu Mas Cahya. Mas-mas itu Pak Suko dan istri tuan rumah di sini. Kalau yang membawakan air itu namanya Rati.
putri Pak Suko. Pak Kosim seolah menjadi juru bicara. Sekitar jam 9 pagi. Pak Suko, gimana kalau proses ruatan rumah ini kita mulai saja? Oh itu, bagaimana kebijakan Bapak? Saya serahkan sepenuhnya. Iya, Dek Rati sudah menyiapkan apa-apa yang kemarin saya pesankan. Sampun Pak, sebentar saya ambilkan. Aku dibantu Umar mengambil 7 botol air mineral, baskom, dan kembang setaman. Mar, itu baskom kamu isi air keran. Tadi Bapak lihat ada keran air di luar. Enggak Pak. Umar pun keluar bermaksud mengisi baskom dengan air. Nah, sekarang kembang setaman itu kamu masukkan di baskom. Jangan lupa baca bismillah dan sholawat. Pak Kosim nampak tak mau merepotkan yang lain selain anaknya sendiri. Baik Pak, sembari memasukkan kembang 7 rupa ke baskom. Aku mendengar Umar merapalkan doa-doa. Mas Cahya, Mas Hanif, dan Mas Budi, tolong kalian ambil wudhu. Setelah berwudhu, kembali lagi ke sini. Ketiganya kompak menganggukkan kepala. Kemudian mereka bertiga ke tempat keran seperti Umar tadi mengambil air. Kemudian berwudhu. Dek Rati, tolong dibuka tutup botolnya. Semuanya Pak? Iya semuanya. Aku membuka semua tutup botol air mineral yang masih tersegel. Umar masih membacakan doa. Ayah dan ibuku terduduk memperhatikan. Ketiga mas-mas sudah kembali dari berwudu. Sampun Pak, tolong taruh semuanya di meja. Setelah semua air mineral di meja, Pak Kosim mengadakan tangan seperti posisi orang berdoa. Benar saja, Pak Kosim terdengar membacakan doa-doa. Setelah selesai, nampak beliau meniup satu persatu air mineral tadi. Silahkan Pak Suko, Ibu, dan Dek Rati mengambil airnya masing-masing 1 botol. Mas-masnya juga. Kamu juga Umar. Kami pun kompak mengambil air doa tadi. Pak Kosim melanjutkan. Sekarang baca bismillah dan minumlah 3 tegukan. Air ini sudah saya asmai, gunanya untuk memagari jasadiyah dan rohaniyah kita, supaya tak diserang jin yang ada di rumah ini. Insya Allah. Aku dan semuanya langsung manut apa yang diperintahkan Pak Kosim. Pak Kosim pun minum, meminta dari Umar. Lalu apa selanjutnya? Apa cukup dengan meminum air semuanya selesai? Tapi masa hanya seperti ini? Sekarang apa yang Pak Kosim hendak lakukan? Ayahku bertanya. Tahapan berikutnya, kita akan mengadani rumah ini. Kalau boleh tahu, ada berapa ruangan atau kamar di rumah ini? Tapi tak termasuk kamar mandi. Di lantai pertama ada 3 ruangan, termasuk dapur. Di lantai 2 ada 3 kamar juga. Baiklah, Umar, Mas Cahya, dan Mas Hanif, silahkan mengambil posisi di ruangan lantai 1. Saya, Mas Budi, dan Pak Kosim, kita ke lantai atas. Mari kita adani terlebih dulu rumah ini. Dimulailah ruatan rumahku. Sayup suara azan di rumahku terdengar nyaring, dan suasana tiba-tiba terasa berubah, lebih menenangkan. Entah kenapa, padahal aku tak melihat apapun, tapi kenapa aku merinding. Bu, Ibu ngerasa nggak hawanya nggak enak? Tubuhku juga merinding. Iya Nduk, Ibu juga ngerasa begitu, merinding juga. Antara percaya atau justru tengah menyangkal penglihatan sendiri. Pintu kamar tamu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Dan Umar terkunci di dalam. Umar, kamu gak apa-apa? Aku mencoba berkomunikasi. Umar tak menjawab. Tapi aku dengar suaranya tengah melanjutkan azan. Aku dalam hati bergumam syukurlah. Mungkin dia tak apa-apa. Apakah yang lainnya aman? Aku bergegas memeriksa ke dapur. Di dapur, Mas Cahya juga masih melanjutkan azan.
Mas Cahaya menghadap kiblat dan membelakangi peralatan dapur. Aneh bukan kepalang, atau mungkin aku salah melihat. Sendok, gelas, piring, dan lainnya terangkat ke udara. Mungkin sekitar 1 detik, kejadian itu aku saksikan. Kemudian, mereka berguguran membentur lantai keramik. Aku jelas kaget, tapi tidak dengan Mas Cahaya. Sebelumnya aku cukup shock melihat pintu kamar tamu tertutup sendiri, dan di dapur malah dipersaksikan sesuatu yang tak menyeramkan. Aku benar-benar tak bisa membayangkan jika ruatan dilakukan malam hari. Baiklah, aku tinggal melihat kamarku yang tengah diadani Mas Hanif. Sedikit ragu, tapi didorong oleh rasa penasaran. Aku berlari kecil menuju kamar. Terlihat Mas Hanif sudah selesai adzan. Tunggu dulu, Mas Hanif kenapa matanya melotot? Keringatnya bercucuran. Dia berbicara sendirian. Tak perlu tahu siapa saya. Justru kamulah yang bertempat di rumah ini tanpa hak. Hei, gak usah ketawa. Saya gak tahu sama sekali. Saya makhluk, kamu juga makhluk. Bedanya, mungkin kamu tak makan nasi saja. Mas, ada apa kok ngomong sendiri? Aku penasaran. Ada yang nampak, berbulu lebat dan tinggi menjulang. Matanya merah menyala, mulutnya bertaring. Ya begitu jelek, kayak lutung. Maka dia disebut jelek lutung marah. Loh, kok Mas Hanif malah ngelawak? Jika aku yang diperlihatkan penampakan itu, bisa jadi aku malah pingsan. Di tangga Pak Umar, Mas Budi, dan ayahku terlihat turun. Mereka sudah selesai adzan. Apakah mereka juga mendapat gangguan seperti mana di lantai 1 ini? Umar masih belum keluar dari kamar tamu. Aku lantas bergegas, hendak mencari tahu apakah pintunya sudah dapat dibuka atau tetap terkunci. Jantungku berhenti berdetak, seperti akan mengambil ancang-ancang. Jantungku berdegup kencang. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tempelkan di pintu kamar yang memang belum terbuka. Dari dalam sayup terdengar suara cekikikan perempuan. Sebentar tawa, sebentar lagi tangis, bergantian. Siapa gerangan itu? Umarkah? Tapi suara Umar tak begitu. Pak Kosim, cepat kemari. Umar masih terkunci di dalam kamar ini. Loh, Pak Kosim bergegas, diikuti ayah ibuku dan lainnya. Umar, aku beberapa kali memanggil sambil mengetuk pintu. Umar, buka pintunya. Jangan pedulikan mereka. Mereka cuma memancingmu. Loh, siapa yang dimaksud mereka oleh Pak Kosim? Hatiku bergumam. Siapa mereka, Pak? Ibu bertanya. Jin-jin yang mewujudkan dirinya jadi kuntilanak. Jelas Pak Kosim. Pak, Bapak, Umar teriak dari dalam. Kamu gak apa-apa, Mar? Tanya Pak Kosim. Tolong Pak, cepat tolong Umar. Mereka menggerayangi tubuh Umar. Dari suaranya, Umar sedang panik. Baca ayat kursi, sekali saja bakar mereka. Kalau terus mengganggu. Pak Kosim memberi instruksi. Iya Pak. Aku dengar Umar membaca ayat kursi. Bebarengan dengan itu, suara-suara yang tertawa tadi berubah menjerit-jerit. Awas, kamu akan kubunuh. Berani denganku, artinya kamu siap mati. Begitu kira-kira apa yang aku dengar dari dalam kamar. Bunuh saja kalau bisa. Umar terdengar menantang. Entah dia dapat keberanian dari mana, sok jago begitu. Itu sedikit metode kalau ditantang. Balik lagi menantang, biar mereka gak merasa jumawa. Pak Kosim memberitahuku. Kemudian tak lama dari itu, pintu kamar terbuka. Umar terlihat pucat pasi. Dia lemas. Tolong air doa tadi mana? Biar Umar istirahat dulu. Setelah Umar meminum air doa yang telah disiapkan, aku penasaran ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Kamu melihat apa di sana? Wah, rupa-rupa lumayan banyak. Dari yang asli penghuni kamar di situ sampai yang baru datang.
sebab tertarik pada batu kuburan. Dan kesemua mereka memang jin kafir. Terang Umar. Yang penghuni kamar asli di situ apa, Mar? Entah apa sebutannya, tapi bentuknya mirip kepala kerbau. Badannya seperti manusia, tapi berbulu begitu lebat. Dia mengenalkan dirinya, Raksa Kebo. Apa dia jahat? Lumayan, tapi tak sejahat jin-jin yang datang. Pak Kosim, sekarang apa lagi yang harus diperbuat? Tanya ibuku. Dari mimik muka nampak begitu khawatir. Setelah prosesi adan selesai, kita ke tahap berikutnya, yaitu mencari buhul sihir yang dilemparkan dan dipasang di rumah ini. Biar bagaimanapun, benda itu semacam pujer atau pusat kekuatan makhluk-makhluk itu. Caranya, Pak? Ayahku ingin memastikan kalau cara itu akan berhasil. Mari kita mulai saja. Pak Kosim tak mau banyak berteori. Aku, ibuku, ayahku duduk di kursi. Pak Kosim, Umar, Mas Sahya, Mas Hanif, dan Mas Budi. Mereka duduk melingkar di lantai. Di tengah mereka terdapat baskom berisi air kembang setaman yang sebelumnya diberi doa. Baiklah, ini adalah prosesi yang paling inti. Jadi saya mohon kalian hati-hati, waspada dan tetap merapal doa-doa khusus. Air kembang ini cuma media, jangan dinilai lain dari seharusnya. Artinya kekuatan itu hakikatnya milik Allah, sedangkan air ini wasilah semata. Baiklah, Umar, kamu ke atas bersama Mas Sahya, Mas Hanif, dan Mas Budi di luar. Saya sendiri di sini. Kita mencari buhul sihir yang entah ditanam di mana. Bila sudah ketemu, jangan mengambil tindakan sendiri. Beritahu yang lain dulu, baru kita lakukan bersama. Sekiranya itulah yang diwanti-wanti Pak Kosim kepada yang lainnya. Mereka hendak mencari buhul sihir. Entah aku juga tak paham harus menjelaskan apa mengenai buhul sihir ini. Tapi dari percakapan Pak Kosim, aku dapat menangkap yang dimaksud buhul sihir itu tak lain ialah batu kuburan yang dibungkus kain putih dan diikat tali merah. Kata Umar, benda ini memang sengaja dilempar oleh seseorang untuk tujuan jahat. Siapakah seseorang itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Arfan yang kemarin hari ditolak mentah oleh ayah? Tak tahulah, aku tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Lagian kalau Arfan, kenapa dia melakukan hal itu? Bukankah cinta itu seharusnya mendamaikan, bukan malah membuat panik dan ketakutan? Umar dan Mas Sahya di lantai atas, Pak Kosim di bawah, Mas Hanif dan Mas Budi berada di luar. Aku melihat Pak Kosim menghadapkan telapak tangannya ke depan, seolah tengah meraba udara. Aku lihat yang lainnya juga seperti itu, dan mereka melakukan sembari membaca lantunan ayat. Loh, ada apa dengan ibuku? Tertiba dia tersenyum kepadaku, senyuman yang aneh. Apalagi ini? Kenapa ibuku malah berdiri dan menari? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Loh, kok ayahku juga bertingkah tak lazim? Dia ikut menari, tapi tariannya begitu beringas dibanding tarian ibuku. Jujur aku takut kejadian kesurupan. Tempo hari terjadi juga hari ini. Dan betul, kali ini bukan cuma ibuku, ayahku juga. Bu, ibu kenapa? Dipanggil seperti itu. Bukannya menengok dan membalas jawaban, ibuku cuma menjerengkan mata, sembari tetap tangan, kaki, leher dan kepalanya bergerak-gerak menari. Tarian yang begitu gemulai, semacam tarian adat Jawa. Tapi aneh, mata ibuku terbejam, berbeda dengan ayah yang menabrak ke sana kemari, seperti tengah mengamuk. Aku harus apa sekarang? Yang lainnya tengah sibuk masing-masing. Sebisa mungkin aku baca ayat-ayat yang aku hafal. Tapi lidahku begitu keluh, otakku seperti gelap. Setiap kali akan mengucapkan kata, aku tak mampu melakukannya, seperti sedang berhadapan dengan seorang penguji yang menguji hafalanku. Aku blank. Ibuku sudah tak menari lagi.
Dia berdiri tegak, matanya pun terbuka, tangannya melambai. Rati, Nduk, sini Nduk, dekat ibu. Aku ragu, apakah dia memang ibuku? Tapi suaranya begitu persis ibuku. Nduk, sini dong nak. Aku menolak mendekat, tapi kakiku tak ragu melangkah. Semakin aku melawan untuk tidak melangkah, justru kakiku semakin cepat menuju ibuku. Kenapa ini? Aku benar-benar diselimuti ketakutan, apalagi melihat senyum menyeringai dari sudut bibir ibuku. Mari Nduk, ojo wedi. Bagaimana aku tak takut? Aku kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Entah apa yang aku sedang hadapi. Lalu, tangan kanan ibuku mencekik leherku. Aku meronta. Bu, sadar, ini Rati anak ibu. Suaraku paruh karena tenggorokku tercekat. Sekuat tenaga, kedua tanganku mencoba melepaskan cekikan, namun sia-sia. Waktu kedai kopi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Rat? Ya, kejadian bertubi-tubi yang lebih mengerikan dan di luar nalar. Besok saja aku ceritain kelanjutannya. Ini sudah malam. Gak apa-apa kan, Mas? Aduh, penasaran aku. Tapi ya sudahlah, besok dilanjut. Antar aku pulang yuk, Mas. Ayo dengan senang hati. Setelah menghabiskan minuman dan membayar pesanan, kami pun pulang. Cerita ini semakin menegangkan saja. Padahal Rati ingin bercerita soal kakaknya, malah belum sampai juga ke hal itu. Penasaran, setelah sampai di kosan Rati, aku bilang padanya, bagaimana kalau seandainya dia bercerita di siang hari saja, di kampus atau di mana. Kebetulan besok memang tak ada jadwal kuliah dan waktunya bisa lebih panjang. Rati pun setuju, bisa jadi besok sudah masuk ke inti cerita. Di zaman modern ini, apakah betul masih ada santet? Bagi pembaca, silahkan untuk sedikit memberi komentar soal itu. Dari cerita yang disampaikan Rati, sepertinya ia begitu tertekan antara keinginan untuk bercerita, tapi takut pada sesuatu yang ada di luar kemampuannya. Adakah ancaman? Aku harus apa menanggapi ini? Apakah aku harus berbagi apa yang aku dapat dari guruku pada Rati? Atau aku langsung bawa saja Rati pada guruku? Baiklah, lebih baik aku menunggu ceritanya sampai selesai. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.